Di kelompok 8 ada saya, Jennifer Santoso, dan Taufikur Rahman. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil praktikum modul 7 kami, yaitu Serial Peripheral Interface atau SPI. Dengan tujuan praktikum, yang pertama mempelajari prinsip kerja SPI beserta register-register yang digunakan, kemudian mempelajari penyusunan program ADC, MCP 3204 dan DLC MCP 4921 berbasis SPI pada microcontroller Atmega 18 menggunakan bahasa C. Nah, pada praktikum kali ini ada 2 percobaan. Kita akan mulai dulu dari percobaan pertama, di mana percobaan pertama ini kita ingin menggunakan sensor IC LM35 untuk sensor temperatur dengan konfigurasi input differential NDIT. Lalu kita akan menghubungkannya sebagai input ke ADC MCP 3204. Lalu hasil pembacaannya nanti akan ditampilkan di LCD. Oke, mungkin kita langsung lihat ke programnya. Oke, jadi pertama-tama seperti biasa kita akan menginput dulu library yang digunakan. Ada microcontroller, ada untuk input-output, lalu kita akan menggunakan delay juga, terus ada LCD. Terus ini kita juga akan menggunakan library SPI. Terus kita di sini juga mendefinisikan CS bar port B0, di mana CS bar ini merupakan untuk kita menginisiasikan si SPI-nya, kita hubungkan di port B0. Terus di sini kita juga mendefinisikan si ADC-nya MCP 3204, di mana kita gunakan di sini untuk bit 012, di mana di sini terlihat untuk differential NDIT-nya yaitu 00. Terus D2-nya ini down cap. Terus kita mendeklarasikan variabel yang akan digunakan. Pertama-tama kita menggunakan int data, di mana di sini kita gunakan untuk menyimpan data temperatur nanti. Lalu di sini kita ada float tegangan, di mana tegangan ini kita gunakan untuk menyimpan data tegangan yang nantinya juga akan ditampilkan. Lalu di sini ada char text 1 dan text 2 yang digunakan untuk menyimpan tulisan atau teks yang akan ditampilkan di LCD. Kemudian di sini ada unsigned integer read ADC MCP 3204, di mana di sini digunakan untuk mengkonversi data pada SPI-nya. Lalu kita masuk ke programmingnya, di mana mula-mulanya di sini ada menggunakan inisialisasi port. Di sini ada port B. Port B-nya di sini kita gunakan untuk bit 012 sebagai output. Lalu di sini ada port C digunakan juga sebagai output untuk LCD. Lalu kita di sini menginisialisasikan SPI-nya. Kita menggunakan mode 0 di sini. Lalu di sini kita juga menginisialisasikan LCD. LCD yang digunakan yaitu LCD 16 karakter. Kemudian kita masuk ke while loop. Di sini pertama-tama datanya itu merupakan hasil dari read ADC MCP 3204. Nah, 0 ini merupakan channel 0, yang mana dihubungkan ke channel 0. Terus ada printf, yang mana printf ini jadi data dari read ADC dimasukkan ke channel 0, lalu dituliskan nanti ada string data yang merupakan desimal, terus ada sama dengan 4 desimal, jadi nanti datanya itu bisa berupa 4 digit, lalu dimasukkan ke array text 1, kemudian LCD-nya di-clearkan, lalu LCD-nya diarahkan untuk baris 0, kolom 0, kemudian LCD-nya menampilkan teks 1. Kemudian selanjutnya untuk yang tegangan ini
kita akan mengcasting data, di mana data yang tadi kita bagi dengan 4096 yang merupakan 4096 itu karena kita menggunakan ADC 12 bits dan juga dikali 5 yang merupakan tegangan maksimum dari powernya, lalu di sini tegangannya itu kemudian dimasukkan ke channel 0, lalu kita akan persiapan untuk nge-print ke LCD dengan menuliskan volt, terus kita print dengan desimal, lalu sama dengan ini 5.3F, yang mana artinya kita menggunakan 3 angka di belakang koma. Terus ini kita masukkan ke array text 2, lalu di sini kita arahkan kursornya untuk ke baris 1, kolom 0, terus kita tampilkan yang sudah ada di array text 2 tadi, kemudian ini di delay 100 milisecond. Oke, mungkin kira-kira untuk codingannya begitu. Kita akan coba lihat di Proteusnya. Oke, jadi kalau di Proteusnya, kalau kita lihat, kalau kita jalankan, ini di sini ada sensornya, sensor LM35 yang tadi dihubungkan ke channel 0, ADC MCP324, terus habis itu nih ADC disambungkan ke port B. Nah, ini kalau kita play tadi di LCD-nya, pas ini sensornya 0, ini maka datanya juga akan segini. Nah, karena ini differential ended, maka data yang ditampilkan itu bisa berupa data minus ataupun data positif. Nah, nanti kalau misalnya kita naikkan datanya, dia akan ikut naik juga, baik suhu dan tegangannya yang sudah dikonversi. Oke, kira-kira begitu. Lalu kalau misalnya kita ingin melihat yang di bawah 0 atau minus, dia datanya juga akan menurun. Oke, kira-kira gitu. Mungkin sekian untuk percobaan 1. Boleh dilanjutkan dengan percobaan 2, Taufik. Baik, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan ke percobaan 2. Di percobaan 2 kita akan, data dimulai dari 0, kemudian kita akan menambahkan interrupt 0 untuk menambahkan data sebanyak 32, dan maksudnya interrupt 0 untuk menambah datanya sebanyak 32 dan interrupt 1 untuk menurunkannya sebanyak 32 juga, dan dia nanti akan terhubung dengan DAC, microcontrollernya, dan akan mengkonversi tegangannya dari 0 sampai 5 volt tegangan maksimalnya. Oke, kita akan masuk ke pemrogramannya. Pertama kita mendefinisikan library yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan SPI, Serial Peripheral Interface, dan juga kita akan definisikan juga port CS bar untuk menginisiasi komunikasi dan juga LDAC. Yang CS bar-nya itu pada port B4 dan LDAC-nya pada port B5. Kemudian ada juga variabel yang kita gunakan, yaitu data, tegangan yang akan keluar dari mikronya, kemudian teks baris 1 dan baris 0 LCD, kemudian ada void juga. Ini fungsinya untuk mengirimkan data yang ada di microcontroller, di mana data itu bisa diatur oleh interrupt kita dan juga kemudian dikirimkan ke DAC. Kemudian DAC akan mengonversi data tersebut ke dalam bentuk tegangan analog. Oke, seperti di modul tadi, ketika kita menekan interrupt 0, maka
datanya akan bertambah 32. Maksudnya 32 ini untuk memperbesar stepnya saja, karena data maksimal kita ada 4096, dan 32 ini juga kelipatan dari 4096 ya. Jadi untuk ya sebagai step size-nya saja. Kemudian ketika interrupt 1 ditekan, maka datanya akan berkurang 32. Kita kemudian menginisiasi portnya, di mana port B-nya itu dihubungkan kepada DAC, dan port C-nya untuk penampilan LCD. Mengaktifkan interrupt-nya juga, kemudian di mana interrupt 0-nya akan berada pada mode falling edge, sama juga dengan interrupt 1. Kita juga mengaktifkan SPI dalam mode master, dan juga LCD pada port C ya tadi. Kemudian untuk program utama kita, yang pertama kita akan mengirimkan data yang tersimpan pada mikro kepada DAC dengan void send to DAC MCP4921. Kemudian kita juga akan menampilkan datanya pada baris 0 LCD. Ya, kita kemudian menginisiasi pada koordinat 0,0 LCD, kemudian akan menampilkan array text 0. Kemudian kita juga mengonversi data yang range-nya itu dari 0 sampai 4096 ke dalam bentuk tegangan. Ya ini adalah rumus prescaling-nya, dikali dengan 5 karena 5 adalah tegangan maksimal yang bisa dikeluarkan oleh DAC. Kemudian kita menampilkan 1,3, maksudnya 3 angka desimal di belakang koma. Kita akan menampilkan tegangannya yang sudah dikonversi dalam bentuk float. Kemudian kita juga menginisiasi ke baris 1 LCD dan menampilkan text array-nya. Selanjutnya akan kita simulasikan. Baik, pada saat kita memulai simulasi, data dan juga tegangannya akan 0. Kita juga bisa membandingkan tegangan yang ada di sini di voltmeter virtual dan LCD. Ketika kita interrupt 0, maka datanya akan bertambah dan tegangannya akan ditampilkan pada LCD sesuai dengan yang ada pada voltmeter digital. Kemudian kita menekan interrupt 1, maka datanya akan berkurang 32. Untuk percobaan ini, sensornya itu tidak differential ended, jadi kita hanya dapat mengukur tegangan, maksudnya menampilkan tegangan yang positif. Baik, sekian untuk percobaan kedua, dan sekian juga berarti percobaan modul ke-7 ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih.